يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Solusi Islam mengatasi krisis pangan. Sudah berpekan-pekan krisis minyak goreng melanda tanah air, sehingga menyusahkan rumah tangga dan para pengusaha kecil menengah. Banyak yang mengantri dan berebut untuk mendapatkan minyak goreng. Harganya pun melambung tinggi. Antrian ini bahkan menelan korban. Seorang ibu rumah tangga meninggal saat mengantri minyak goreng. Warga bukan saja menghadapi krisis kelangkaan minyak goreng, sejumlah harga kebutuhan pokok juga ikut merangkak naik. Presiden Jokowi menyerukan masyarakat untuk mewaspadai kelangkaan sejumlah komoditas seperti pangan dan energi. Sebuah ironi. Pepatah "Ba anak ayam mati di lumbung padi" rasanya pantas disematkan pada negeri ini. Pasalnya, negeri ini termasuk pemasok produk sawit terbesar di dunia. Menurut data dari Kementerian Pertanian tahun 2019, total luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar, tersebar di 26 provinsi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat, produksi minyak sawit mentah tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton. Dari data yang diperoleh sejak tahun 2006, Indonesia telah menduduki peringkat pertama dan menjadi raja produsen sawit terbesar di dunia. Tahun 2019, produksi sawit di Indonesia pernah menembus 43,5 juta ton, di mana pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 3,61%. Merujuk catatan Kementerian Perindustrian, realisasi produk minyak goreng sawit atau MGS tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 5,07 juta ton. Lalu, mengapa krisis ini bisa terjadi? Ada dua penyebab utama. Pertama, kuat dugaan telah terjadi praktek kartel alias penguasaan produksi dan pasar oleh sekelompok produsen. Mereka bekerja sama satu sama lain untuk mengeruk keuntungan dan menguasai pasar. Hal ini dimungkinkan terjadi. Pasalnya, mulai dari perkebunan sawit hingga produksi minyak goreng sawit dikuasai oleh segelintir orang. Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan, struktur bisnis minyak goreng dalam negeri cenderung dikuasai oleh segelintir korporasi besar yang memiliki kekuatan untuk mengontrol harga. KPPU mengungkapkan bahwa 46,5% pangsa pasar minyak goreng di dalam negeri dikuasai oleh 4 produsen besar. KPPU menemukan pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga produsen minyak goreng. Hal ini menguatkan dugaan adanya praktek kartel seiring meningginya harga minyak goreng sejak akhir tahun lalu. Merekalah yang mengeruk keuntungan besar di tengah derita rakyat akibat krisis minyak goreng ini. Anehnya, pemerintah malah menuduh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh warga yang melakukan panic buying lalu melakukan penimbunan. Tapi sebaliknya, kartel yang telah menyebabkan krisis ini nyaris tak tersentuh hukum. Sebab kedua, salah kelola oleh negara. Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan pemerintah mengizinkan para pengusaha tetap mengekspor minyak goreng ke luar negeri di tengah kelangkaan barang. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan telah terjadi kebocoran minyak goreng murah yang dijual ke luar negeri. Ia menyebutkan telah terjadi ekspor 415 juta liter sejak 14 Februari 2022 lalu. Kelangkaan minyak goreng sawit juga akibat kebijakan pemerintah bersama pengusaha yang menjadikan minyak sawit mentah atau CPO untuk keperluan biodiesel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat, konsumsi minyak sawit mentah di dalam negeri justru jauh lebih banyak digunakan untuk biodiesel dengan volume setara 732.000 ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi seperti minyak goreng. Proyek pengembangan biodiesel milik pemerintah dikelola oleh Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar alternatif. Lalu mengapa pengusaha minyak sawit menjual ke pemerintah untuk keperluan biodiesel? Sebabnya, pemerintah membeli dari para pengusaha dengan harga internasional, di mana jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga minyak goreng yang dijual ke dalam negeri untuk keperluan warga. Pengusaha senang, rakyat lintang pukan. Hanya Islam solusi tepat.
Islam menata perdagangan serta ketersediaan kebutuhan pokok dan distribusinya ke tengah masyarakat. Tidak ada tempat dalam Islam praktek kecurangan dalam perdagangan, semisal mencurangi timbangan, menipu konsumen, dan mempermainkan harga. Semuanya haram. Nabi SAW memberikan pujian kepada para pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara praktek perdagangan yang terlarang menurut Islam adalah menimbun komoditi perdagangan agar harga meroket sehingga menguntungkan produsen dan para pedagang. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang melakukan penimbunan makanan terhadap kaum muslim, Allah akan menimpakan kepada dirinya kebangkrutan atau kusta. Hadis riwayat Ahmad. Penimbunan yang dimaksud adalah penimbunan berbagai komoditi perdagangan, bukan hanya makanan saja, yang tujuannya agar harga menjadi mahal, lalu mereka menjualnya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Adapun menyimpan stok makanan, termasuk minyak goreng untuk keperluan rumah tangga atau untuk bahan baku usaha seperti yang dilakukan oleh pedagang makanan, bukan termasuk penimbunan yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan keluarganya selama setahun. Praktik monopoli pasar termasuk kartel adalah cara perdagangan yang diharamkan Islam. Praktek perdagangan seperti ini hanya menguntungkan para pengusaha karena mereka bebas mempermainkan harga. Sebaliknya, rakyat tidak punya pilihan selain membeli dari mereka. Inilah kezaliman nyata. Nabi SAW memperingatkan para pelaku kartel dan monopoli pasar ini dengan ancaman yang keras. Siapa saja yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslim sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dalam Islam, negara tidak boleh kalah oleh para pemilik kartel ini. Negara harus memberangus praktek kartel dan monopoli perdagangan. Sebabnya, salah satu kewajiban negara menurut Islam adalah melindungi hajat hidup masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban termasuk dalam perdagangan. Khalifah Umar memberlakukan larangan praktek monopoli di pasar-pasar milik kaum muslim. Khalifah Umar pernah bertanya kepada Khatib bin Abi Balta'ah, "Bagaimana cara engkau menjual barang ini, Khatib?" Ia menjawab, "Dengan utang." Khalifah Umar lalu berkata, "Kalian berjualan di pintu, halaman, dan pasar milik kami, tetapi kalian mencekik leher kami. Kemudian kalian menjual barang dengan harga sesuka hati kalian. Jualah satu sok. Bila tidak, janganlah engkau berjualan di pasar-pasar milik kami, atau pergilah kalian ke daerah lain dan imporlah barang dagangan dari sana. Lalu juallah dengan harga sekehendak kalian." Khalifah Umar tidak hanya membatasi praktek monopoli terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan hewan, tetapi bersifat umum terhadap setiap barang yang mendatangkan madorot atau kerugian bagi orang-orang jika barang itu tidak ada di pasaran. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Tidak boleh ada praktek monopoli di pasar-pasar milik kami." Bukan hanya melarang praktek perdagangan monopoli dan kartel, negara khilafah juga menghukum para pelakunya. Khilafah juga berhak melarang mereka berdagang sampai jangka waktu tertentu sebagai sanksi untuk mereka. Tindakan ini terutama akan ditujukan kepada para pengusaha dan pedagang besar. Sebabnya merekalah yang paling mungkin melakukan tindakan zalim tersebut. Ironinya, dalam sistem kapitalisme, para konglomerat yang mendominasi pasar sering tak tersentuh hukum. Hanya para pedagang kecil atau warga yang sering mengalami razia dan dikenai hukuman. Negara sering kalah dan tunduk pada kepentingan kartel. Selain itu, negara khilafah akan memprioritaskan kebutuhan negeri untuk rakyat ketimbang untuk keperluan ekspor. Khilafah juga akan menghapus berbagai kebijakan yang menimbulkan madorot bagi rakyat. Sebabnya, menimpakan madorot pada siapapun, apalagi terhadap rakyat, adalah kemungkaran. Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan yang membahayakan orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni. Wahai kaum muslim, apa yang menimpa umat hari ini adalah akibat sistem kapitalisme yang batil dan tidak adanya perlindungan dari negara. Akibatnya, setiap hari terlihat pemandangan antrian rakyat terzalimi hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Ingatlah, tanpa syariah Islam, keadaan ini akan terus terjadi.